Perkenalkan, nama saya Juan Fresly Sule. Saya akan membacakan tugas praktek peradilan pidana. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini: nama Ayam, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat kos mahasiswa Universitas Bumi Lampung, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Juan Fresly Sule, pekerjaan mahasiswa, alamat Desa Binalu, Lindongan 2, selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Bahwa pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada penerima kuasa untuk menjadi penasihat hukum dan dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Metro Lampung. Penerimaan kuasa berhak untuk dan atas nama pemberi kuasa: 1. Memberikan nasihat hukum kepada pemberi kuasa selama proses penyidikan dan persidangan. 2. Mendampingi pemberi kuasa dalam setiap tahapan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. 3. Mengajukan pembelaan keberatan dalam upaya hukum lain yang diperlukan demi kepentingan hukum pemberi kuasa. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lampung, 16 Oktober 2025. Pemberi kuasa Ayam, penerima kuasa Juan Fresly Sule. Terima kasih. Berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAP 34-2-2024-Reskrim. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari 2024, bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro Lampung terkait lokus tindak pidana. Nama penyidik Juan Fresly Sule, pangkat atau NIP Brigadir Polisi 1234567, jabatan penyidik pembantu Kesatuan Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik /45-2-2024-Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 12 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Pahlawan nomor 45 Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Penyidik: apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka: mengetahui bahwa saya diperiksa karena telah membunuh teman saya sendiri bernama Bebek. Pertanyaan 2. Penyidik: ceritakan kronologi kejadian. Tersangka: awalnya saya datang ke kos-kosan korban dengan membawa pisau yang saya simpan di dalam jok motor. Setelah sampai, saya berbincang sebentar dengan korban di dalam kamar kos. Saat korban lengah, saya mengeluarkan pisau dan dari celana dan langsung menusuknya. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan saya, tapi saya terus menikamnya beberapa kali hingga ia tidak bergerak. Setelah itu, saya mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban sebelum meninggalkan tempat kejadian. Pertanyaan 3. Penyidik: dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka: pisau itu adalah milik saya sendiri yang saya bawa dari rumah dan disimpan di dalam motor. Pertanyaan 4. Penyidik: apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka:
Saya membunuh korban karena faktor ekonomi. Saya terdesak kebutuhan uang untuk membayar kos dan terlilit pinjaman. Pertanyaan 5. Penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka, setelah korban meninggal, saya mengambil barang-barang miliknya seperti laptop, dompet, dan ponsel. Lalu saya pergi meninggalkan kos tersebut. Pertanyaan 6. Penyidik, barang apa yang saudara ambil dari korban? Tersangka, laptop, e-book, dompet, dan ponsel milik korban. Pertanyaan 7. Penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, tidak ada. Saya melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Pertanyaan 8. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya terinspirasi setelah menonton film Narcos di Netflix dan mulai berpikir untuk melakukan tindakan kriminal agar bisa mendapatkan uang cepat. Pertanyaan 9. Penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, korban berteriak dan berusaha melawan dengan menggigit tangan saya, tetapi saya terus menikamnya beberapa kali sampai korban terjatuh dan meninggal dunia. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian dibacakan kembali kepada tersangka, dan setelah itu ditandatangani oleh penyidik dan tersangka sebagai tanda kebenaran isi keterangan tersebut. Bandar Lampung, 4 Februari 2024. Surat dakwaan nomor rek perkara garing 2024 garing JPU. 1. Identitas terdakwa: nama Ayam, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Pahlawan nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. 2. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di kamar kos korban di Bandar Lampung dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atas nama Bebek, 19 tahun, yang merupakan teman dekatnya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang ke kos-kosan korban dengan membawa sebilah pisau yang disimpan di jok motornya. Setelah berbincang sebentar di dalam kamar kos, ketika korban lengah, terdakwa mengeluarkan pisau dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban berulang kali pada bagian dada dan leher hingga korban tidak bergerak lagi. Setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, e-book, dompet, dan ponsel, kemudian meninggalkan tempat kejadian. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, perbuatan terdakwa dilakukan karena motif ekonomi dan iri terhadap kesuksesan korban, serta terdorong oleh keinginan memperoleh uang untuk membayar kos dan pinjaman online. 3. Unsur-unsur tindak pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Subsidiar Pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lebih subsidiar Pasal 365 ayat 3 KUHP. Barang siapa melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4.
Penjelasan dakwaan. Unsur barang siapa terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi karena terdakwa telah menyiapkan pisau dari rumah dan menyimpannya di dalam jok motor sebelum mendatangi korban. Unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi karena akibat dari perbuatan terdakwa korban meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian dada dan leher. Unsur dilakukan dengan maksud menguasai barang milik korban juga terpenuhi karena terdakwa mengambil laptop, dompet, dan ponsel korban setelah membunuhnya. Dengan demikian, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 365 ayat 3 KUHP. 5. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, maka jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara seumur hidup ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 2024. Jaksa penuntut umum. Surat eksepsi garing nota keberatan nomor perkara PDM garing 45 garing 2 garing 2024 garing PN garing BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Juan Presby Sule, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Hasanuddin 18 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2025. Dengan ini mengajukan eksepsi garing nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek titik perkara PDM garing 45 garing 2 garing 2024 garing PN titik BDL tertanggal 10 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 2. Dasar eksepsi. 1. Keberatan formil. A. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa dugaan tanpa menjelaskan secara konkret waktu, tempat, dan cara perencanaan dilakukan. B. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah mengandung unsur adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan dalam perkara ini. Tidak ditemukan jeda waktu demikian. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana cara pelaku merencanakan pembunuhan tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Surat dakwaan kabur atau obscure libel. A. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut
adanya barang bukti berupa pisau lipat, laptop, dompet, dan ponsel korban. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terperinci sebagaimana tindak pidana yang relevan. Barang bukti tersebut lebih menunjukkan pada peristiwa pasca pembunuhan, bukan motif, akibat, atau alat tindak pidana utama. 3. Keberatan material. Unsur pasal 340 KUHP tidak terpenuhi berdasarkan uraian jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pasal 338 KUHP, pembunuhan tanpa rencana, karena tidak ada bukti perencanaan matang. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup antara niat dengan pelaksanaan perbuatan. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai persiapan pembunuhan berencana, sebab pisau lipat dapat digunakan untuk keperluan pribadi lainnya. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa membunuh karena iri dan faktor ekonomi, dalam kurung utang pinjol. Motif iri hanya menjelaskan latar belakang emosi spontan, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adanya perencanaan matang dan waktu untuk menimbang-nimbang niat. Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengendali perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan ekspesi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM /5/2/2024/PM.BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang memenuhi ketentuan hukum. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian ekspesi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 31 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa. Tanda tangan Advokat Juan Fresly Sule, SH, MH, Advokat atau Penasihat Hukum.